Ya, jadi laporan ke Bawaslu itu berkaitan dengan pelanggaran larangan kampanye yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pejabat negara. Dalam hal ini Pak Bahlil selaku Menteri. Tidak ada urusan dengan jabatan beliau di yang mana di dunia sosial yang itu. Ini dalam kedudukan hukumnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ada larangan kampanye bagi pejabat negara, pejabat daerah, TNI, Polri. Jadi larangan kampanye itu adalah sesuatu yang masuk pada tahapan jadwal kampanye tapi tidak dilakukan secara prosedural hukum yang benar. Sebagai pejabat negara harus mengajukan cuti kepada Presiden dan itu melalui Menteri Sekretaris Negara. Nah, cuti itu diajukan 12 hari sebelum pelaksanaan kampanye dimaksud. Lalu cutinya hanya 1 hari menurut Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Karena kami laporkan ke Bawaslu dan karena ketentuan itu surat cuti itu harus ditembuskan ke Bawaslu. Nah, di saat kami laporkan ke Bawaslu RI, ke Bawaslu Papua pun tidak ada tembusan surat cuti itu. Kenapa dibilang larangan? Larangan karena sesuai surat keputusan KPU tentang jadwal dan tahapan kampanye, di dalam situ pertama disebutkan bahwa kampanye itu 130 hari terhitung dari tanggal 26 Maret sampai dengan 2 Agustus. Beliau kampanyenya Car Free Day itu tanggal berapa? 31 Mei masuk dalam jadwal kampanye. Berarti melanggar, melarang. Kenapa melarang undang-undang? Agar berlaku adil pejabat negara. Berlaku adil kenapa? Dia menggunakan fasilitas negara dan negara dalam hal ini tidak boleh berpihak pada siapapun, apalagi penyelenggara negara. Kalau dia berpihak, berarti dia menguntungkan kelompok tertentu. Maka negara memerintahkan untuk pejabat negara yang terlibat dalam partai politik, mereka harus mengajukan cuti. Ini disebut dengan delik pelanggaran. Delik pelanggaran itu adalah sesuatu yang dilarang, namun dilanggar, maka otomatis harus ditindak. Nah, kami harap Bawaslu menegakkan hukum pemilu. Kira-kira itu, kurang lebihnya lah.